together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik adik-adik, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya di soal ujian sekolah ya. Soal ujian sekolah untuk SMP MTS di tahun 2023 ya, di bagian kedua ya. Jadi yang kemarin sudah di bagian pertama dari nomor 1 sampai 15, kita ke bagian kedua yaitu dari nomor 16 sampai 30. Bagaimana video pembahasan soalnya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja soal nomor 16. Nah, di sini ada pertanyaan ya, kesalahan penulisan berikut perbaikannya yang tepat adalah. Nah, berarti kalian harus mengetahui dari surat ini yang salah ya. Rata-rata yang salah itu adalah ini ya, jalan. Kemudian di sini ditulisnya kapital, harusnya kecil. Ini sudah benar ya. Ini sudah benar, ini sudah benar, ini sudah benar, harus kecil. Ya, kita cek. Nah, jadi fokus kalian yang sudah tak sampaikan di sini ya. Rata-rata yang salah itu alamat surat ya, penulisan rincian identitas, kemudian jalan ya, kemudian tempat tanggal surat itu salah. Jadi kalian sudah punya clue mana yang salah ya. Kita cek ya. A, penulisan kata harian salah ya, seharusnya ditulis huruf kapital. Betul, yang betul adalah harian ini. Ini sudah benar ya. Kalau ditulis kapital malah salah. Ya, gitu ya. Penulisan identitas diri seperti nama lengkap, tempat, tanggal dan alamat seharusnya diawali dengan huruf kapital. Malah salah. Ya, jadi diperbaiki malah salah. Jadi ini salah dan perbaikannya benar. Jadi kalian harus memahami soal ya. Yang ditanyakan soal adalah ini salah, terus perbaikannya yang benar mana. Jadi kalian cari yang salah terlebih dahulu. Harian ini sudah benar, gak usah diperbaiki. Alamat, nama lengkap, tempat tanggal lahir ini kecil, gak usah diperbaiki. Penulisan tanggal 8 Januari 2021 ini sudah benar, jangan malah disingkat. Kemudian yang D, penulisan jalan ini salah. Nah, maka harus diperbaiki dengan menggunakan atau ditulis dengan jalan ya, tidak disingkat. Jadi yang kalian cari adalah yang salah, kemudian diperbaiki menjadi benar. Jadi jawabannya adalah D ya. Gampang sekali ya. Yuk kita lanjutkan soal nomor 17. Pertanyaannya adalah struktur surat pada penggalan surat di atas yang tepat adalah. Nomor 1 ini apa? Dengan hormat. Nomor 2-nya ini ya. Jadi sebetulnya ini tuh nomor 3-nya ini ya. Yang pertama ini dengan hormat adalah salam pembuka ya, salam pembuka. Jadi kalau menjawab A, B betul ya. Kalau alinea isi surat salah, maka C salah. Alinea pembuka salah, harusnya adalah salam pembuka. Yang nomor 2 adalah apa? Nomor 2 adalah alinea pembuka surat dalam rangka. Ini alinea pembuka surat, ini benar, ini benar, ini benar, ini alinea pembuka surat. Pembuka surat atau isi surat yang betul adalah pembuka surat, maka 2. Nah, kemudian yang ketiga adalah alinea isi surat, bukan pembuka surat. Nah, jadi korek jawabannya adalah B ya, salam pembuka nomor 1. Kemudian nomor 2-nya adalah alinea pembuka surat. Yang ketiga adalah alinea isi surat. Isi itu berisi dengan hari, tanggal, acara, itu isi. Dikorek jawabannya adalah B ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 18. Bagian penutup yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah, ingat, penutup surat. Ya, ada aturan penutup surat itu harus menggunakan sapaan. Ya, ingat itu. Kalau tidak ada sapaan maka salah. Sapaan itu contohnya apa? Bapak, ibu ya. Kemudian paman, maka ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf pertamanya ada apa? Saudara, ya kan? Kalau ibu I-nya kapital, kalau saudara S-nya kapital. Kalau ditulis kecil bagaimana? Salah ya.
Kalau menggunakannya bagaimana? Salah, tidak boleh menggunakannya ya. Ingat ya. Yang berikutnya apa? Setelah sapaan harus ada tidak terpengaruh bahasa daerah, haturkan ya, tidak boleh. Apa yang betul ucapkan. Yang ketiga setelah tidak terpengaruh bahasa daerah adalah tidak boleh berlebihan. Berlebihan contohnya bagaimana? Beribu-ribu ya. Kemudian banyak-banyak, itu salah. Kita cek A. Jadi kita nggak ngecek di soal dulu, kita langsung bisa menganalisis mana yang benar. Di sini atas perhatiannya salah, maka A salah. Gitu ya, gampang sekali. B ada, oke, ada Bapak, betul. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Bisa betul ya. Kita cek D. Demikian informasi ini disampaikan atas kehadiran tepat waktu. Tidak ada sapaan, maka C salah. Ya, kemudian di D, demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak, ada sapaan. Jadi yang paling benar adalah D. Tuh, Pak, yang B kenapa? Demikian undangan ini kami sampaikan, demikian permohonan ini kami sampaikan, lebih halus permohonan, itu katanya. Jadi jika D tidak ada bisa menjadi B, tetapi yang kita cari yang paling benar, maka jawabannya adalah apa? Apa? D, korek. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 19. Surat pribadi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, nah, kita cek ya, kalau ini harus dibaca. Salah satu keluargamu mendapat musibah banjir dan berharap kamu bisa membantunya. Sementara kamu sendiri hidupnya pas-pasan, ya, di pas-pasan, tapi kamu berharap bisa membantunya. Berbeda dengan temanmu yang serba kesusahan dan sangat dermawan. Kamu ingin berkirim surat untuk meminta uluran bantuan temanmu. Jadi teman kamu itu dermawan dan kamu ingin meminta bantuan agar dapat membantu keluargamu ya, karena yang terkena musibah banjir. Kita cek. Sahabatku, sekarang ini aku mendapat musibah banjir. Yang kena musibah banjir adalah salah satu keluargamu, bukan aku. Nah, beda maksud. Jadi A jelas salah ya. Jadi kalau beda maksud atau beda inti yang dibicarakan salah ya. Jadi ingat itu, sahabatku, salah satu keluargaku ini benar ya, terkena musibah banjir, jelas banjir, dan ia meminta bantuanku. Kamu tahu kan, aku sendiri hidup pas-pasan. Kalau tidak berkeberatan, ya kiranya dirimu mau meringankan. Betul, ini koreknya, ini paling benar ya. Kita cek yang C misalkan. Sahabat hidupmu serba kecukupan. Aku minta tolong kepadamu untuk membantu saudaraku. Saudaraku sama keluargamu itu beda. Dan tidak jelas ya, tidak lengkap ya. Sahabatku, aku yang baik kali, aku benar-benar butuh bantuan. Aku terkena musibah. Aku terkena musibah banjir. Salah, yang terkena adalah salah satu keluargamu. Maka korek jawabannya adalah B ya. Gampang sekali ya. Kita cek soal nomor 20. Salah satu unsur berita adalah who, adalah siapa, yang termasuk unsur siapa. Nah, siapa berarti orang ya. Objek atau subjeknya ya, subjeknya siapa di situ, kita cek. Jakarta, CNN Indonesia, penambang emas tradisional ya di Desa Sarerangan, Kabupaten Mas, Kalimantan Tengah meninggal dan luka-luka akibat tertimbun. Siapa? Penambang emas. Nah, di sini penambang emas ada di A ya, kita cek. Kapolres Gunung siapa ya? Ini Kapolres Gunung Mas AKBP Rudi Asriman. Yang ada penambang emas sama Kapolsek, itu jawabannya. Maka jawabannya adalah A, korek ya. Jadi penambang emas dan Kapolsek tewas. Yang lainnya tidak. 4 penambang, material longsor, Kabupaten Gunung Mas tidak. Ini tempat ya. Where ya, ini where. Where di mana. Itu beda dengan who ya. Kemudian kepala desa Sarerangan tidak. Jadi jelas korek jawabannya adalah A gitu ya. Who itu siapa? Jelas penambang emas tradisional dan Kapolres. Kapolres ya. Ini jadi harus dikoreksi di sini ya. Melalui Kapolsek Tewah, ini di sini juga ada melalui Kapolsek Tewah. Nah, gitu ya. Maka korek jawabannya adalah A. Baik, soal berikutnya nomor 21. Kalimat langsung di atas yang paling tepat adalah, ingat kalimat langsung itu kalimat ada tanda petik ya. Di sini menggunakan tanda petik ya. Kalimat ucapan langsungnya ya. Kita cek, yang meninggal dunia adalah Doni dan Carly, keduanya warga desa Tangirang, Kecamatan Kapasulu, Kabupaten. Nah, salah. Kata Nanang, harusnya ini salah. Di sini harusnya ya, bukan di akhir kata Nanang. Jadi satu salah. Oh, gitu ya. Kemudian
Nomor yang kedua, korban lainnya Minarti 50 tahun dan Yupita 21 tahun, keduanya warga Sarengan, koma, tanda petik, lanjut nanang, baru titik. Betul, jadi nomor 2 korek ya. Kita cek yang 3 kalau salah ya. Sedangkan yang mengalami luka adalah Didi warga Sarengan, kata nanang. Nah di sini harusnya kecil. Nah ini korek, salah. Kemudian yang 4, jenazah kalian kemudian dibawa ke rumah. Ini benar ya. Tapi di sini ya tutur dia lagi. Dia siapa? Nah, harusnya ada nanang ya. Jadi korek yang betul adalah nomor 2 atau jawabannya adalah B. Gitu alasannya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 22 ya. Kutipan berita berikut yang mengandung informasi di bidang pendidikan ya. Jadi kalau ini fokus tentang pendidikan, kita cek. Banjir kembali melanda. Banjir tidak ada hubungannya dengan pendidikan, maka ini salah. Kemudian B, berdasarkan tingkatan perkembangan kepribadian anggotanya, pramuka. Ini pramuka itu masalah pendidikan, maka jawabannya adalah B. Kalau sudah tahu jawabannya itu B, maka yang lainnya pasti salah. Ya, jadi kalau kita ada hubungannya dengan waktu, jangan mengupas yang belum tentu benar. Yang sudah didapatkan jawabannya benar, sudah selesai. Yang lainnya nggak usah dicek. Tapi kalau kamu ingin paham, ini jelas. Kalau di sini kan nggak ada ini peristiwa apa ini ya. Ada pria bersenjata, penembakan, bukan pendidikan ya. Kalau yang D adalah kecelakaan. Jadi korek jawabannya adalah B, gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 23. Konjungsi ya, konjungsi temporal. Ini kan temporal itu apa? Waktu ya. Waktu ya. Nah, yang tepat untuk melengkapi berita adalah kita cek sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian itu ini ya, C ya. Kita cek lagi, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun. Nah, yang ada itu adalah C ya, gitu ya. Gampang sekali ya. Kemudian ini ada keterangan kelanjutan. Tak lama kemudian ya, akhirnya ya, karena hujan yang diharapkan akhirnya kan endingnya. Oke, jawabannya adalah C, gitu ya. Tidak mungkin awalnya, tak lama awalnya kemudian, nah, nggak mungkin awalnya, nggak mungkin akhirnya, nggak mungkin setelah itu ya. Kita cek soal berikutnya, soal nomor 24 ya. Kalimat iklan baris yang paling efektif yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, ingat, sebetulnya kalau dalam menulis soal mengerjakan nomor 24 ini itu gampang ya. Jadi iklan baris itu iklan yang paling singkat tetapi informasi mencakup semua. Karena kalau banyak informasi tulisan maka lebih mahal ya. Dijual rumah klaster Greenland. Ada ya, klaster Greenland. RE harganya 1,5 ada. KT ya. 4 kamar tidur ada di sini. 2 kamar mandi ada, KM, luas tanah 2 hektar ada, hubungi ada. Yang jika tidak ada nomor yang dihubungi itu pasti salah, ingat-ingat. Nah di sini ada yang tidak ada hubungan, yang dihubungi adalah C, itu salah. A, B dan D ada. Kita cek yang B, dijual rumah di cluster Greenland, harga 1,5 lantai 2. Nah, hubungi nggak ada, kamar mandi, kamar tidur nggak ada, nggak lengkap, ini salah. Yang di D jual rumah dengan harga sekitar terdapat 4 kamar. Ini kalau ditulis semuanya ini namanya bukan iklan baris, maka salah. Kan bengkak di biaya. Maka korek jawabannya adalah A. Gitu ya, gampang sekali ya clue-cluenya. Kita cek soal berikutnya, nomor 25. Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi di atas adalah, ingat, slogan itu bahasanya seperti kata-kata mutiara, penyemangat ya. Jadi kalau ada kata-kata sederhana atau ajakan langsung itu bukan slogan. Kita cek ya. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto meluncurkan slogan baru ya, yang menegaskan pentingnya penggunaan masker untuk mencegah penularan virus corona jenis baru. Jadi intinya adalah slogan tentang pentingnya penggunaan masker ya untuk mencegah penularan virus corona jenis baru. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Pakai masker selalu, pakai masker dengan tepat, istirahat cukup, makan gizi, pakai masker. Yang mencakup atau yang memenuhi syarat dari slogan dengan kata-kata mutiara adalah A ya. Maskerku melindungi kamu,
maskermu melindungi aku. Jadi sebetulnya ini disuruh untuk menggunakan masker, tetapi dalam slogan itu nggak ada kata-kata kalau langsung gunakanlah masker, tidak, itu bukan bahasa slogan. Jadi bahasa slogan itu bahasa seperti ungkapan, kata-kata mutiara yang khas, indah ya, artinya di dalam kata-kata itu tidak menyuruh langsung tetapi ada makna tersirat sehingga ada khas di situ dalam kalimat dalam slogan ya. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Penjelasan isi kalimat kejahatan internet mengincar Anda pada teks iklan dia adalah kejahatan mengincar Anda. Nah, ini apa ini? Kenali, waspadai, dan hindari terhadap tindakan kejahatan internet. Stop cybercrime. Nah, ini hindarilah internet karena kejahatan mengincar Anda. Hati-hatilah terhadap kejahatan melalui jaringan. Ya, yang betul adalah hati-hati, bukan hindari ya. Yang kita tidak disuruh untuk menghindari, tetapi kita disuruh untuk waspada. Jadi waspada atau maaf, hati-hati ya terhadap kejahatan ya melalui internet atau jaringan internet. Nah, itu. Jadi bukan hindari internet karena kejahatan mengincar. Bukan hindari tapi hati-hatilah. Nah, gitu ya. Jadi bukan kurangi pengguna internet yang selalu mengincar Anda, bukan, nggak jelas ini. Ya, kita apa kejahatan. Yang paling penting adalah kejahatan. Ya, jadi korek jawabannya lebih. Hati-hati terhadap Anda yang jadi incaran penjahat. Internetnya jadi incaran, beda makna ya. Ini juga salah. Jadi itu adalah hati-hatilah terhadap kejahatan karena melalui jaringan. Jadi kejahatannya melalui jaringan internet. Jadi beda makna ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 27 ya. Maksud poster tersebut adalah di sini ada kalimat yuk kurangi sampah, ngurangi sampah. Bawa botol minum sendiri itu keren, jaga dan lestarikan bumi. Jadi ada dua ya, disuruh untuk membawa botol sendiri karena untuk mengurangi sampah. Yang kedua adalah menjaga atau melestarikan bumi. Kita cek maksudnya ya, ada dua item itu ya. Menganjurkan agar bahan plastik tidak diberikan kepada siswa, tidak ada. Menjelaskan untuk mengurangi bahan plastik dengan bahan lain, mungkin. Melarang penggunaan bungkus berbahan plastik karena berbahaya, tidak ada. Mengimbau untuk peduli lingkungan dengan tidak menggunakan bahan plastik. Ya, jadi korek jawabannya adalah D. Mengimbau untuk peduli lingkungan. Peduli lingkungan ini, nah, lestarikan bumi dengan tidak menggunakan bahan plastik. Nah ini ya, jadi yang mencakup semuanya adalah D. Peduli lingkungan dibuktikan dengan jaga dan lestarikan bumi, tidak menggunakan bahan plastik. Ya, di situ ada kurangi sampah plastik dengan bawa botol minum sendiri, itu keren ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 28. Nah, di sini ada soal ya. Bagian struktur yang tepat berdasarkan kutipan di atas adalah, nah ini ya. Ini bagian apa ya? Nah, untungnya kita sudah akrab dengan teknologi internet. Media ini menggunakan kita untuk mencari informasi semua kebutuhan kita. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai informasi tentang seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Hanya saja kemajuan teknologi termasuk internet biasanya bagi pisau bermata dua. Dia bisa bersifat sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat, tapi bisa juga sebagai David Advocate, teman yang malah justru menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati. Di situ ada permintaan ya, kita harus hati-hati. Maka jawabannya apa? Apakah isu? Tidak. Rangkaian argumen? Tidak. Penegasan tidak. Tetapi pernyataan, ajakan. Karena di situ ada kita harus hati-hati dan waspada. Itu namanya ajakan. Maka tolong nanti bisa belajar isu, argumen, penegasan kembali sama pernyataan ajakan. Tolong dicek di bagian struktur teks ya. Dari argumen ya, tolong dipahami tentang struktur teks argumen. Di sini jelas ada kata kunci kita harus dan waspada, hati-hati dan waspada. Ya, baik, soal berikutnya. Soal nomor 29. Istilah teknologi yang digunakan dalam perangkat persuasi dia adalah apa ya? Internet, apakah interaksi, apakah informasi, atau komunikasi. Dewasa ini teknologi internet. Nah, maka yang dipakai adalah internet. Interaksi ini tidak ada hubungannya dengan teknologi ya. Informasi belum mengarah ke situ, komunikasi belum mengarah satu, tapi yang paling tepat dan mengacu di bacaan adalah internet. Internet pasti teknologi, komunikasi belum tentu. Komunikasi bisa komunikasi lisan, ya kan? Tapi kalau internet itu pasti tentang teknologi.
logi ya, korek. Yang soal yang terakhir ya, di bagian kedua ya, nomor 30 ya. Tetap semangat ya, meskipun bacaannya banyak seperti ini, kalian harus semangat, jangan kendur ya. Kalian berikut yang termasuk fakta pada teks tersebut. Sebetulnya rata-rata kalau ada pertanyaan fakta di sini itu ada semua di bacaan, ada semua, entah itu fakta, entah itu pendapat. Tetapi kalau karena ada semua, kita harus ngeceknya di bacaan saja, di pilihan ganda saja ya, nggak usah di bacaan, kelamaan kita cek. Pelajar yang suka nongkrong sering, suka nongkrong sering, sering itu pendapat, sering jarang itu pendapat. Kebijakan wajib belajar didukung oleh Pergub nomor, ada angka, itu fakta ya. Nah, sebagian warga merasa sepakat itu opini atau pendapat. Program wajib belajar telah sukses atau tidak sukses itu adalah pendapat relatif. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi sebetulnya ada kata kunci. Mana itu fakta? Fakta itu dapat menjawab kata tanya apa. Apa berarti ada peristiwa, itu fakta. Terjadi kecelakaan, peristiwa berarti fakta. Siapa, ada nama orang, ya itu fakta. Kapan, ada waktu, itu fakta. Ada di mana, tempat. Di mana, di sekolahan, ya, di lobi, di aula, itu fakta. Dan ada angka berapa, nah, ya kan? Nah, itu namanya fakta. Jadi kalimat kata tanya ini itu membatasi dikatakan fakta atau pendapat. Kata-kata sifat itu bagaimana berarti apa? Opini. Maka jelas jawabannya yang ada angka-angka, ada fakta, sesuai dengan bacaan adalah B. Baik, anak-anakku, bahwa di bagian kedua nomor 16 sampai 30 sudah selesai. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian. Ingat, yang dipahami, disimak adalah proses pengerjaannya, clue kata kunci dalam mengerjakan yang disampaikan oleh Pak Kobra ya. Jadi kita harus mempelajari kata kunci itu. Semoga bermanfaat dan kita kembali lagi ketemu di pembahasan di bagian ketiga soal ujian sekolah SMP MTS tahun 2023. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.